Di Indonesia, hasil proses pendidikan seringkali disorot negatif, terlihat dari banyaknya berita tentang kekerasan, perundungan, dan pelanggaran moral yang melibatkan berbagai kalangan usia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku. Secara umum, pendidikan di Indonesia dianggap tidak seimbang, lebih fokus pada penambahan ilmu pengetahuan taklim daripada pembentukan karakter takdib dan pengembangan potensi fitrah tarbiyah. Pendidikan seringkali dipersempit hanya pada sekolah, yang dianggap sebagai satu-satunya tempat utama pendidikan. Namun, kenyataannya meski anak-anak mungkin mendapatkan pendidikan yang baik secara akademis, pengembangan karakter dan moral seringkali diabaikan. Banyak orang tua berpikir bahwa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal sudah cukup, sementara sekolah menganggap anak-anak sudah memiliki karakter yang baik sebelum mereka masuk. Akibatnya, ada kekosongan dalam pembentukan karakter moral yang seharusnya menjadi tanggung jawab para orang tua. Masalah ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma pendidikan, di mana orang tua perlu memahami tanggung jawab utama mereka dalam aspek tarbiyah dan takdib, sementara sekolah dan guru fokus pada taklim. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan melibatkan ketiga dimensi: pembentukan fitrah, tarbiyah, pengembangan karakter takdib, dan penambahan pengetahuan atau taklim. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pendidikan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan efektif, membentuk generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kajian ilmiah yang disampaikan dalam buku Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution karya Gleason menekankan bahwa pendidikan formal saja tidak lagi cukup dalam menghadapi persaingan era industri 4.0. Keterampilan yang berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning dan upskilling menjadi kunci keberhasilan lulusan di era ini, mengingat konten dan teknologi terus berubah. Dalam buku Strawberry Generation, menyatakan bahwa pola pikir bertumbuh atau growth mindset sangat diperlukan sehingga mereka selalu merasa bodoh dan kurang agar selalu menggali pengetahuan dan keterampilan baru. Kemandirian merupakan hal yang penting diajarkan sejak dini, mengingat cepatnya perubahan teknologi dan industri di era revolusi industri 4.0. Generasi Z memiliki karakteristik unik seperti melek digital, konsumtif, dan cenderung menjadi entrepreneur tanpa persiapan. Karena itu, praktisi pendidikan harus segera menyesuaikan kurikulum dengan karakter generasi ini dan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis siswa atau student-centered learning untuk mendorong mereka bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Setiap individu memiliki amanah untuk menjadi pembawa manfaat di bumi, dan hal ini menjadi dasar bagi pembelajaran mandiri. Manusia harus terus berupaya membangun kapabilitas diri, sesuai fitrahnya untuk belajar, sehingga menjadi makhluk yang bermartabat. Mengabaikan pembelajaran mandiri ini adalah melanggar fitrah tersebut. Para pendidik memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam membangun spiritualitas, moral, dan etika agar pembelajar tidak sombong dengan ilmu yang diperoleh, melainkan tetap rendah hati atau tawadu di hadapan Sang Pencipta. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 kata kunci metode penelitian antara lain: 1. Cara ilmiah, 2. Data, 3. Tujuan, dan 4. Kegunaan. Tujuan penelitian antara lain ada 5, yaitu yang pertama, menggambarkan. Menggambarkan adalah mendeskripsikan objek yang sedang diteliti. Yang kedua, membuktikan. Membuktikan adalah data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi teori yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan. Mengembangkan adalah memperdalam, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan teori, kebijakan, tindakan yang telah ada sehingga menjadi lebih efisien. Yang keempat, menemukan. Menemukan adalah mendapatkan sesuatu yang memang belum diketahui. Yang kelima ada menciptakan. Menciptakan adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, misalnya menciptakan jenis makanan baru atau alat baru. Sekian materi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.